Salam kompak, Sobat Insight. Kembali kita bersama dengan Insight Talk. Hari ini kita sedang merayakan kemeriahan Merdeka Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Indosat Pesta Rakyat, Bapak seperti di belakang. Dan kita bersama dengan Bapak Herman Usman, Asisten Vice President Head of Sales Manager Kabar. Selamat datang Bapak Usman. Sama Pak. Meriah Pak ya? Meriah, alhamdulillah. Ya, tadi saya lihat itu memang awal pagi memang antrian pun begitu banyak, antusias masyarakat pun luar biasa. Ya. Jadi tentang kegiatan ini bisa Bapak ceritakan sedikit Pak? Oke. Juga program-program lanjutan yang untuk di Kalimantan Barat, Kota Pontianak dan sebagainya itu Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi hari ini sebenarnya sudah hari kedua. Iya. Hari kedua kita melaksanakan Pesta Rakyat IM3 dengan tagline Rayakan Kemerdekaan dengan Freedom Internet. Ya, tujuannya sebenarnya ada beberapa tujuannya. Yang pertama, kita ingin mendekatkan diri dengan masyarakat. Terus yang kedua, kita ingin memperkenalkan kembali tradisi-tradisi kita. Iya, yang lama mungkin mulai memudar. Jadi sekarang sudah kita perkenalkan lagi, apalagi di anak-anak muda kita. Ini salah satu kegiatan kami di tahun ini. Seperti itu, Pak. Dalam tahun ini apa lagi Pak kira-kira Pak? Ya, kita di daerah lain. ada banyak kegiatan yang kita lakukan. Ini salah satunya yang terbesar ya, terbesar. Kalau tahun lalu kita mengadakan collaboration tour, jadi semacam konser musik. Sekarang kita masuk ke Pesta Rakyat. Nantinya juga ada kegiatan-kegiatan, tapi tidak skala besar, tapi banyak gitu. Seperti itu Pak. Ya. Untuk Indosat sendiri ini kan Pak salah satu provider telekomunikasi yang terbesar di Indonesia. Jadi sejak bergabung atau merger dengan Tri ini bagaimana Pak perkembangannya Pak Ya. di Kalimantan Barat? Alhamdulillah ya, meskipun kondisi pertelekomunikasian di tanah air kita ini sangat dinamis. Iya. Sangat dinamis, tapi kami dari IOH ya, Indosat Ooredoo Hutchison, sejak merger tahun lalu itu menunjukkan performansi yang bagus. Iya. Performansi yang bagus dengan soliditas tim. Tapi kami di M3 juga, karena branch-nya kan terpisah Pak ya. Secara branch kita terpisah antara Tri dengan IM3. Nah, di M3 sendiri alhamdulillah juga sudah berkembang pesat ya. Seiring dengan penambahan jaringan yang kita bangun, kemudian kekuatan sinyal kita itu lebih bagus dari yang sebelumnya. Seperti itu Pak. Kalau program setelah merger ini Pak, apakah seperti mencari beasiswa untuk programmer, coding dan sebagainya itu setelah merger atau sebelumnya sudah ada Pak? Itu? Ya, untuk program-program seperti itu masih sama dengan brand masing-masing ya. Brand masing-masing ya? Sama. Kalau di IM3 kita ya ada program beasiswa seperti itu Pak. Jadi ada program magang, jadi kampus Merdeka. Iya. Seperti di Pontianak ini kemarin kita mengadakan kampus Merdeka untuk adik-adik kita. Magang di kantor selama 6 bulan di IM3. 6 bulan dan banyak dari mereka yang belum lulus sudah kita hire. Oh begitu. Ya, sudah kita hire ya. Iya. Bahkan kita yang ngejar-ngejar gitu Pak. Kapan selesai? Mana ijazahnya? Ini sudah ada posisi gitu. Dan mereka pegang wilayah. Langsung kita tempatkan dia memegang teritori. Seperti itu Pak. Indosat ini Pak sebagai perusahaan teknologi tentu wajib memiliki kontribusi untuk lingkungan. Ya. Selama ini program untuk lingkungan karena ini situasi sekarang ya Pak ya. Ya. Semua serba lingkungan, pemanasan global. Dari Indosat sendiri seperti apa itu? Oh iya, kita sangat konsen dengan itu Pak. Bahkan dengan direktur kami kemarin kita sudah mencanangkan Eco Green ya. Jadi penggunaan plastik misalnya di kantor itu sudah mulai kita himbau itu tidak menggunakan gitu. Jadi dan perusahaan itu sudah support. Jadi support dan memang salah satu tujuan kita adalah itu Eco Green Pak ya. Sampai kita mencanangkan dari sisi operasional perusahaan.
kemarin direktur kami berada di Tarakan untuk mencanangkan itu di Kalimantan Timur. Seperti itu Pak. Jadi memang salah satu konsen kita adalah di situ. Seperti itu Pak. Untuk penghijauan ada Pak? Ya, Penghijauan. ada Pak. Nanti program itu tetap ada. Kita akan lakukan. Tetap berjalan Ya, Pak, ya. kalau program terhadap lingkungan itu tetap ada. Untuk jaringan sendiri Pak, bagaimana Indosat ini Pak di Kalimantan Barat Pak? Sampai mana perkembangannya Pak? Ya, alhamdulillah untuk di Kalimantan Barat ya. Di Kalimantan Barat kita sudah ada di semua kecamatan. Semua kecamatan Ya. Pak ya? Sekarang kita menyasar desa. Desa. Sudah masuk ke desa-desa sekitar 80%, dan itu terus berkembang Pak. Saat ini kami lagi membangun sampai di sudut-sudut desa gitu Pak. Satu desa ya kita akan maksimalkan sinyalnya. Dan apalagi dalam kota ini setahun terakhir perkembangannya sangat bagus karena kita mendapatkan lagi sinyal kita, site-site kita, tower-tower kita rapatkan untuk kelancaran dan kenyamanan telekomunikasi menggunakan IM3. Apakah masih menggunakan teknologi yang sama Pak? Apa BTS seperti itu atau ada cantolan teknologi baru atau Iya. bagaimana itu Pak? Masih sama Pak sebenarnya. Sama, ya? Ya, masih sama. Kita memakai GSM ya. Iya. Tetapi dalam frekuensi bandnya itu ya ada 2G, ada 4G, dan sekarang kita lagi mengembangkan 5G Pak. Oh, Seperti itu. ya. Nah, Tentang soal pelanggar ini kan tentunya karena internet ini kebutuhan masyarakat Iya. sekarang Pak ya. Iya. Satu dari 5 kebutuhan 5 pokok, Pak. kebutuhan pokok. Nah, itu luar biasa Pak. Jadi ini tentunya masyarakat pelanggan Ya. khususnya tentu ingin tahu juga Pak. Sebenarnya perkembangan teknologi ini bisa membuat tarif ini lebih murah atau bagaimana? Apakah sehat bila tarif ini murah atau bagaimana gitu Ya. Pak penjelasannya Pak? Ya, ya kalau bicara tentang tarif ya, bicara tentang tarif ini ya dinamis ya, naik turun Pak ya. Tentang tarif tergantung regulasi pemerintah juga, ini tidak bisa kita pungkiri. Jadi kita harus taat aturan gitu ya. Ya, jadi kalau regulasinya mengatakan harus naik, kita harus naik. Kalau dia bilang regulasinya bilang kita di-flatkan dulu, kita flatkan. Nah, tetapi tujuannya sebenarnya adalah bagaimana kenyamanan dan kepuasan pelanggan, Pak ya. Kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Karena jangan sampai perang tarif, tetapi mengorbankan kenyamanan pelanggan gitu. Iya. Ya, jor-jorannya di tarif, tapi kenyamanannya dihilangkan. Nah, ini yang jadi isu di Jadi, banyak. Iya. Ada perimbangan ya Pak. Ada Ada tarif perimbangan. rendah, kemudian dikorbankan gitu. Iya. Iya. Seperti itu Pak. Jadi kita yang memanage itu. Tarif sekarang ini apakah cukup ideal Pak? Saya pikir sudah mendekati ideal ya, meskipun belum ideal 100% ya. Di Asia Tenggara? Di Asia Tenggara kita hampir sama ya, hampir sama dengan semua negara, hampir sama. Meskipun ada yang relatif murah, Iya. tapi ada juga yang tinggi. Jadi kita di tengah-tengah nih, di tengah-tengah. Seperti itu Pak. Pak Herman, Ya, internet sebagai kebutuhan saat ini kan 2023. Ini luar biasa, kita melalui era yang serba digital. ya, Jadi internet ini kebutuhan pokok. Contohnya seperti transaksi keuangan, ya, ya, perbankan digital, e-commerce, dan itu semua terkait tentang uang. Ya. Dan pelanggan menggunakan layanan dari Indosat untuk menyediakan internet. Seberapa jauh peran dari Indosat memberikan rasa aman bagi mereka menggunakan jaringan Indosat untuk transaksi keuangan? Oke, baik. Bicara tentang, kalau saya menyinggung telekomunikasi Pak ya, yang kaitannya dengan ekosistem di sekitarnya, Iya. kita bicara tentang digitalisasi. Jadi digitalisasi keuangan, digitalisasi industri, digitalisasi pendidikan. Nah, penghubungnya itu adalah telekomunikasi. Jadi yang mengkonekkan point to point adalah telekomunikasi. Sebagai transmisi, sebagai penyambung. Nah, di situ peranan pentingnya dari telekomunikasi, apalagi telekomunikasi bergerak ya. Nah, terkait dengan ekosistem digital itu tentunya ada standar-standar keamanan khusus. Standar-standar keamanan yang harus kita penuhi. Ya, meskipun point to point-nya itu adalah tergantung penyedia jasanya. Contoh misalnya rekan-rekan bank
itu kan penyedia jasanya. Iya. Ya, kalau kami hanya sekedar provider untuk penyambungnya. Poin to poinnya itu adalah teman-teman dari rekan-rekan dari industri yang bersangkutan. Nah, tetapi mostly semuanya itu ada standar-standar keamanan yang sudah disyaratkan oleh pemerintah, disyaratkan oleh sistem keamanan yang sudah disepakati bersama secara internasional, seperti itu Pak. Jadi syarat-syarat ini sudah kita penuhi, seperti itu. Selama ini kan kita dapat baik itu di news dan sebagainya tentang informasi, Iya. kehilangan data dari Iya. pelanggan dan sebagainya. Iya. Dan di situ kemudian ada di tingkat telekomunikasi, ada di tingkat perbankan dan sebagainya. Jadi untuk teknologi sendiri pengamanan di Indosat itu seperti apa Pak? Iya. Teknologi apa yang pakai gitu? Ya, sistem sebenarnya Pak ya masih terus pengembangan. Jadi sistem itu kan berkembang terus. Ada celah, ada kekurangan, tapi banyak kelebihannya. Iya. Ya, ada celah, ada kota, banyak kelebihannya. Kami komitmen untuk yang keamanan bagi pelanggan itu, insya Allah itu akan kita penuhi. Ya, meskipun di luar sana ada isu-isu terkait dengan keamanan, ya tak terlepas dari mungkin oknum atau apapun itu, dan saya pikir di industri yang lain juga seperti itu Pak ya. Di perbankan juga bisa seperti itu. Adanya data yang beredar dan sebagainya. Nah, tentu ini yang kita akan terus benahi. Kalau di tempat kami, alhamdulillah sampai sekarang ini masih belum ada yang tingkat kebocorannya terlalu besar, itu belum ada. Dan mudah-mudahan nanti selanjutnya seperti itu. Jangan sampai Pak. Jangan sampai. Indosat Kalbar sendiri Pak, bagaimana Pak sebenarnya? Apakah ada perbedaan di tingkat daerah atau provinsi-provinsi Pak? Mungkin ada data statistik yang membedakan misalnya program-program di tiap daerah ini, atau memang secara nasional itu sudah disiapkan program sama semua, atau memang Ya. berbeda berdasarkan karakteristik gitu? Oke. Secara nasional ada, yang secara global ya. Secara nasional dan secara global itu ada yang diterapkan secara nasional tentang tarif, tentang program itu dari sisi nasional. Tetapi di lokal kita punya wisdom lokal Pak untuk eksekusinya. Jadi setiap daerah mungkin dari sisi eksekusinya itu yang berbeda-beda. Beda-beda, tergantung Pak, ya? kebutuhan dari daerah tersebut. Tapi yang jelasnya seperti tarif kita, Freedom Internet ya. Iya. Freedom Internet itu kan full 24 jam. Iya betul. Tidak ada batasan waktu, tidak ada pembagian waktu. Kita full 24 jam. Ini selaras dengan keinginan masyarakat yang tidak mau dibatas-batasi waktunya. Nah, ini yang kami bilang ini terapkan secara nasional. Meskipun pada saat eksekusinya, tahap marketingnya, tahap salesnya itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Seperti itu Pak. Tapi kalau untuk wilayah Pak, kita kan tidak hanya kemudian terkait dengan pelanggan, kan tentunya juga tentang masyarakat Ya. setempat. Ini dari Indosat sendiri, khususnya di Kalimantan Barat Pak, bagaimana Pak tentang pendekatan kultural, Ya. seni, budaya, atau masyarakat? Itu ada programnya seperti apa Pak itu? Ya, ada Pak. Ya, seperti contohnya Pesta Rakyat ini adalah pendekatan tradisional yang kultural yang selama ini kita lakukan ya. Contohnya seperti itu. Kemudian mungkin ada support-support dengan kegiatan-kegiatan masyarakat yang datang ke kami mau kerjasama, itu kita support. Kita support seperti itu Pak. Jadi saya pikir seperti itu sudah sering kita lakukan dan akan kita sering lakukan. Bagi masyarakat mungkin yang kita melakukan kerjasama, ada timbal balik yang saling menguntungkan. Ini semuanya kita akomodir seperti itu Pak. Meskipun dalam tahap pelaksanaannya itu ya masih ada kita seleksi dulu, kemudian ini kelayakannya seperti apa. Tetapi secara overall, secara umum ini alhamdulillah selama ini kita support seperti itu Pak. Indosat sendiri apakah menyediakan jaringan Pak, misalnya untuk kebutuhan edukasi di tingkat sekolah-sekolah, Ya. misalnya mereka untuk sistem komputerisasi dan sebagainya, apakah ada program seperti itu Pak? Ya, tentunya ada Pak ya. Jadi ada tahun lalu waktu COVID ya. Iya. Waktu COVID kemarin kami melakukan pelatihan guru-guru secara besar melalui online, bagaimana cara mengajar atau mendeliver pelajaran melalui online, trik dan tipsnya. Iya. Itu salah satu contoh Pak. Jadi biar audiens itu tidak boring, tidak bisa fokus gitu.
Nah, itu kita ajarkan karena terus terang kalau hal yang seperti itu sebelum COVID pun kami di IM3 itu sudah sering melakukan meeting secara online, itu sudah makanan tiap hari gitu. Jadi ya pada saat COVID kita sudah terbiasa. Pengalaman ini kita bagikan ke guru-guru, ke dosen-dosen. Ini loh, tidak sekedar kita mengajar, tidak sekedar berhadapan dengan komputer, tapi ada caranya. Itu salah satu contoh, Pak. Kalau dari sisi infrastruktur juga seperti itu. Jadi di tempat-tempat spot-spot tertentu yang mereka membutuhkan sinyal yang lebih, itu insya Allah kita bisa support. Maksudnya bagaimana itu Pak? Tempat-tempat yang membutuhkan sinyal lebih itu apa maksudnya Pak? Contoh ya, konsentrasi di kampus misalnya, ya, yang ingin mendapatkan speed yang lebih besar karena mungkin ada kebutuhan edukasi yang memerlukan online secara besar. Nah, itu bisa kita support Pak, seperti itu. Oh gitu. Ya. Dengan kebutuhan seperti itu Pak, apakah masyarakat bisa memanfaatkan Pak misalnya di daerah Pak? Bisa. Bagaimana cara mereka mengkomunikasikan dengan pihak Indosat? Jadi misalnya begini Pak, ada di satu desa Pak ya, membutuhkan sinyal. Biasanya kepala desanya, camatnya, atau ke pemerintah setempat, kabupaten, itu menyurat atau berkomunikasi ke kami survei kalau layak dan bisa, langsung kita ini Pak. Biayanya diperbesar gitu Pak? Ya Pak? Itu biayanya diperbesar atau gimana Pak? Iya. Jadi sesuai kebutuhan sebenarnya Pak, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, yang penting pas dengan kebutuhannya seperti itu. Yang penting kalau kita survei secara teknikal, secara kelayakan ini bisa. Indosat sekarang Pak, Pak Herman, tentang teknologi, bagaimana kondisinya sebelum kan kita menggunakan 2G, 3G, 4G, fasilitas yang sebelumnya kan apa yang sedang terjadi Pak? Apa yang terjadi sama 2G, apa yang terjadi sama 3G, apakah ada yang kita tinggalkan, apa yang masih kita pertahankan, kedepannya kita apakah cara 5G, itu kebutuhan untuk apa, gitu Pak? Oke. Kalau kita flashback ke belakang Pak ya, 20 tahun ke belakang, bahkan sampai 30 tahun ke belakang kan, pertumbuhan kecepatan dari teknologi ini sangat cepat Pak ya. Dulu kita masih mengenal mungkin pager, atau bintang pager ya, yang satu arah hanya kita melihat gitu ya. Terus ke mulai wireless, tapi terbatas, masih sekitar rumah, nggak jauh-jauh gitu. LAN itu. Ya. Nah terus setelah itu masuk ke 2G, HP yang bisa SMS, kirim gambar, itu 2G. Terus naik ke 3G, mulai bisa mengirim MMS, gambar, mulai bisa mengirimkan video, tapi kapasitasnya masih tidak terlalu besar. Nah kemudian lompat lagi ke 4G, yang sekarang yang kita sampai sekarang masih kita nikmati, yang kebanyakan digunakan oleh masyarakat. Dengan kecepatan sampai 150 Mbps. Ya saya pikir itu cukup cepat buat individu 150 sampai 200 Mbps itu masih individu cukup luar biasa. 2 Mbps saja itu kita nonton YouTube nggak putus-putus, apalagi kalau 100 Mbps. Nah lompat ke 5G, tahun lalu kami di Indosat itu resmi meluncurkan 5G di 5 kota besar di Indonesia, 5G, dan itu kecepatannya bisa sampai 1000 Mbps Pak, sangat cepat. Untuk gamer kayaknya Pak ya? Gamers, industri Pak, Industri juga yang menggunakan teknologi AI, yang menggunakan teknologi digital, itu tanpa menggunakan kabel. Jadi contoh di bandara, contoh di manufaktur kayak, bahkan di pertambangan, semua terintegrasi tanpa menggunakan kabel dengan kecepatan yang akurat. Bahkan 5G ini bisa digunakan untuk operasi orang, kedokteran, itu dari jarak jauh dengan menggunakan 5G. Nah, karena latensinya itu rendah,
hambatannya rendah, jadi kecepatannya sangat besar dan bandwidthnya dipakai besar. Nah, terkait dengan band-band yang lain seperti 3G, frekuensinya itu dipakai untuk 4G dan 5G. Seperti itu, Pak. Integrasi dari 4G ke 5G sendiri ini berapa lama ini kira-kira Pak bisa terpenuhi 100%? Ya. Kalau bicara waktunya bisa sangat cepat, seperti perkembangan kemarin, kita anda sangka-sangka lompat gitu ya, dari 2G naik ke 3G, langsung lompat lagi ke 4G gitu, jadi cepat gitu Pak ya. Nah, untuk 5G ini bisa saja cepat, bisa saja lama, tergantung perkembangan ekosistem yang ada di sekitarnya. Maksudnya Pak? Infrastruktur, ya, regulasi. Regulasi ini kan kita mesti tunggu dulu nih. Mau diapakan regulasi dari pemerintah terkait dengan 5G? Itu contoh. Apa sudah ada Pak regulasi tentang Sudah ada, cuman perlu dimodifikasi. Karena kan contoh Pak ya, contoh ini online transportasi yang ada sekarang. Ya, transportasi online. Ya, itu kan regulasinya kejar-kejaran dengan kecepatan teknologinya di lapangan gitu Pak ya. Ada gesekan di masyarakat dengan yang tradisional dengan yang tradisional dan yang digital ini kan ada gesekan. Nah, regulasinya itu sedang seperti dengan ini Pak. Jadi kita mengubah regulasi. Terus yang kedua, ekosistem yang lain itu kesiapan dari masyarakat. Handsetnya mungkin belum support 5G, ya, handsetnya belum. Nah, sementara para vendor-vendor penyedia infrastruktur itu, penyedia handset itu sementara masih membangun, masih memproduksi. Nah, hal ini yang nanti kalau ini sudah klop, ini sudah lengkap, ini sudah bagus, saya kira akselerasi itu bisa cepat. Jadi moving dari 4G ke 5G itu bisa cepat. Jadi logikanya Pak, kondisi di masyarakat misalnya baik itu pelanggan dan juga teknologi telepon pintarnya sendiri belum tersedia di pasaran 5G. Ya. Sementara Indosat sudah di luar, itu bagaimana Pak? Nggak apa-apa Pak, kami menyediakan dulu infrastrukturnya supaya masyarakat bisa mencoba, bisa melihat. Akhirnya kalau sudah mencoba dan melihat, itu ada keinginan untuk membentuk ekosistem secara cepat. Sama dengan jalan Pak ya, kalau jalan kita perbaiki dulu, pasar-pasar itu akan terbentuk. Nah, ini kita buat dulu infrastrukturnya. Seperti itu Pak. Ya, ini adalah bagian dari kecintaan kami terhadap negeri kita. Bagaimana bisa cepat teknologi ini, itu bagian dari itu Pak. Jadi kita siapkan dulu dengan investasi yang tidak kecil Pak. Hanya untuk mempersiapkan masyarakat kita. Seperti itu. Ini ada 5 menit terakhir Pak. Silakan kalau mau ada yang disampaikan kepada masyarakat Kalbar, terutama pada pelanggan Pak. Baik. IM3 hadir di tengah-tengah masyarakat ya, di tengah-tengah kita semua untuk memberikan layanan telekomunikasi yang terbaik ya, terbaik. Kami punya tagline nyambung terus dengan IM3. Nyambung terus dengan IM3, dan dengan menggunakan Freedom Internet kami yakin bahwa segala kebutuhan dan kenyamanan dari seluruh masyarakat di Kalimantan Barat pada khususnya dan di Pontianak ini itu insya Allah bisa kita penuhi, dan kami yakin bahwa layanan yang kami berikan ini akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demikian Pak. Demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Hermas Usman, Asisten Vice President Head of Sales Manager Kalbar. Semoga Indosat tetap jaya menjadi nomor 1. Salam kompak, salam insight, salam Indosat. Tembak gelas, lempar galeng. Terima kasih Pak. Dan juga